hari ini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah huruf P besar. Huruf P besar itu artinya adalah parental. Nah, parental itu adalah induk. Biasanya kalau pada hewan atau tumbuhan, induk itu berarti yang jantan atau betina. Tapi kalau pada manusia, induk itu berarti ayah dan ibunya. Nah, simbol yang ini seperti lingkaran ada tanda plus di bawahnya itu untuk yang betina, sedangkan yang ada tanda panahnya ke atas itu untuk yang jantan atau laki-laki. Selanjutnya adalah huruf F besar, artinya filial. Filial itu adalah keturunan atau hasil persilangan. Nah, kalau F1 itu artinya keturunan pertama, sedangkan F2 artinya keturunan yang kedua. Misalnya, jika ayah dan ibu itu adalah parental, maka anak dari ayah dan ibu itu adalah keturunan yang pertama atau F1. Sedangkan cucu adalah F2-nya. Selanjutnya adalah tentang gamet. Gamet itu adalah sel haploid, artinya tidak berpasangan, berarti hurufnya cuma satu, yang digunakan khusus untuk fertilisasi atau perkawinan. Nah, gamet inilah yang akan dipasangkan dari induk betina dan induk jantan untuk menghasilkan keturunan. Jadi kan kalau kita melakukan persilangan ada yang betina, ada yang jantan. Nanti kita ambil gamet dari betina, ambil gamet dari jantan, terus digabungin. Nah, itu nanti akan menghasilkan keturunan. Nah, misalnya dari genotip jantan atau betina A besar, berarti nanti gametnya adalah A besar, satu aja. Tapi kalau yang gamet genotipnya A besar A kecil, berarti gametnya A besar dan A kecil. Sedangkan untuk genotip A kecil berarti gametnya hanya satu A kecil saja. Ingat-ingat ya, ini penentuan gamet sangat penting agar kalian tidak salah dalam menghasilkan atau menentukan keturunan dari induknya. Selanjutnya adalah fenotip atau fenotif, juga sama aja. Artinya adalah karakter atau sifat yang dapat kita amati. Misalnya ada mawar merah, mangga yang manis, hidung mancung, rambut hitam, ekor pendek, ada yang badannya tinggi dan sebagainya. Nah, sifat warna merahnya, manis, mancung, warna hitam, pendek, dan tinggi itu adalah fenotip. Karena warna merah, rasa manis, mancung, dan lain sebagainya itu yang bisa kita amati atau bisa kita rasakan. Jadi fenotip itu adalah sifat yang tampak atau yang dapat kita amati atau yang dapat kita rasakan. Selanjutnya adalah genotip atau genotif. Genotip atau genotif adalah susunan genetik atau gen suatu individu yang tidak dapat kita amati. Nah, gen itu kan adanya di dalam sel, otomatis genotip itu tidak bisa kita amati. Nah, kalau tidak bisa kita amati berarti kita perlu suatu simbol agar nanti pada saat persilangan kita tidak bingung. Untuk cara membuat simbolnya, nah, yang pertama adalah tentukan dulu sifat yang dominan. Nah, tenang saja, biasanya untuk sifat yang dominan itu sudah ditentukan dalam soal, jadi nanti kita tinggal mengerjakan aja. Terus yang kedua, ambil satu huruf yang awal dari sifat dominan. Misalnya kalau sifat yang dominan adalah rasa manis, berarti kita ambil huruf M-nya. Tapi kalau misalnya warna hitam, berarti kita ambil huruf H. Nah, karena individu biasanya bersifat diploid, berarti sepasang, maka tulisan simbolnya itu harus hurufnya double. Untuk sifat dominan huruf double-nya kapital, berarti huruf besar semua. Tapi untuk yang sifatnya resesif atau yang kalah, itu berarti hurufnya double tapi kecil. Misalnya ya, yang contoh yang pertama. Oke, untuk contohnya di sini ada mawar warna merah dominan terhadap mawar warna putih. Berarti karena yang merah ini dominan, kita gunakan huruf pertama
sebagai genotip. Nah, berarti huruf pertamanya adalah M besar berarti itu untuk yang dominan ya, karena dominan berarti huruf kapital dan harus double, berarti M besar. Lalu yang putih ini ngikut sama yang dominan, karena yang dominannya M besar berarti yang resesifnya M kecil dan harus double juga, seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua, tanaman berbatang tinggi dominan terhadap tanaman berbatang pendek. Sudah ditentukan pada soal bahwa yang dominan adalah yang berbatang tinggi. Berarti kita gunakan huruf pertamanya yaitu huruf T sebagai simbol dari genotipnya. T besar itu berarti untuk genotip yang dominan huruf kapital dan ditulis double. Lalu T kecil itu untuk yang resesif atau yang sifatnya kalahan gitu. Dan harus ditulis huruf kecil. Jadi sama-sama double, tapi kalau yang dominan hurufnya besar, sedangkan yang resesif hurufnya kecil. Oke.